Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, berjumpa kembali bersama saya Jelly di acara Go Sharing Live yang tayang di setiap minggu pertama dan ketiga di setiap bulannya. Saat ini izinkan saya untuk sharing mengenai menang atas masalah. Amsal 4 ayat 23 dari Alkitab versi mudah dibaca dikatakan, "Di atas segala-galanya hati-hatilah terhadap yang kau pikirkan, karena pikiranmu mengendalikan hidupmu." Seringkali kita selalu menganggap berbagai masalah, fakta dan data negatif merupakan hal yang sulit dan besar untuk kita tangani, untuk kita atasi. Tidak heran, ada banyak permasalahan hidup yang membuat kita merasa tertekan, merasa khawatir, merasa sedih, merasa kecewa, merasa takut, dan itu akan membuat batin kita menjadi sesak. Alhasil, kehidupan kita akan jauh dari sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan sudah siapkan, yang Tuhan harapkan harusnya ada dalam hidup kita. Tapi saat ini kita mau sama-sama belajar untuk tahu ternyata Tuhan mau untuk kita terus melatih ulang pikiran kita agar kehidupan kita senantiasa sehat, penuh damai sejahtera, dan sukacita. Bagaimana caranya supaya kita bisa menang dari setiap masalah-masalah yang ada? Yang pertama, pikirkan hal-hal yang dari roh. Mari kita baca di kitab Kolose 3 ayat 1-4 terjemahan baru. "Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan." Ingat, Tuhan Yesus adalah pribadi yang tidak pernah memikirkan masalahnya. Ia berjalan di atas air, bahkan tidur di tengah badai. Betul, Bapak Ibu Saudara? Ia tidak meresponi masalah. Ia berfokus melihat dan melakukan apa yang Bapaknya lakukan, apa yang Bapaknya mau. Ia tidak meresponi masalah, tapi ia meresponi Bapa di surga. Kita cukup memperkatakan firman-Nya, maka kedaulatannya, realitanya, dan keajaibannya akan nyata dalam hidup kita sehari-hari. Percaya Bapak Ibu Saudara? Saat pikiran kita mengikuti kehendak-Nya, maka pikiran kita akan menjadi doa-doa yang berkuasa dan mendatangkan keajaiban. Serta kedaulatan Tuhan itu akan mengubah hal-hal yang buruk yang tadinya ada, fakta-fakta yang ada itu akan menjadi kebaikan bagi kita. Seperti dikatakan di Efesus 3 ayat 20-21. "Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin." Yang kedua, mari terus konsisten membangun persekutuan yang hidup dengan Tuhan. Maka segala keputusan kita akan berdasarkan dari apa yang Tuhan firmankan. Walaupun kita salah, misalkan dalam pengambilan keputusan kita, tapi karena kita mencintai Tuhan, Tuhan mungkin nggak bisa memutarbalikkan fakta-fakta keadaan-keadaan negatif itu menjadi kebaikan buat kita. Tentu saja ya saudara, Bapak Ibu Saudara. Nah, di Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Nah, tadi poin yang kedua, sekarang kita masuk ke poin ketiga. Mari kita bergantung dan berharap sepenuhnya hanya kepada Tuhan dan firman-Nya. Jadi apapun masalah kita yang saat ini kita sedang hadapi, solusinya sebenarnya hanya satu, yaitu apa? Firman yang keluar dari mulut Allah. Karena saat Dia sudah berfirman, maka sesungguhnya masalah kita bisa selesai, bisa beres. Karena hanya firman Tuhan yang bisa menjadi jawaban dari setiap masalah-masalah kita.
firman yang keluar dari mulut Allah itu harus jadi kesukaan bagi kita, jadi kekuatan bagi kita. Jadi firman datang membuat kesesakan kita, ketakutan kita, kekhawatiran kita itu lenyap. Jadi kita punya kekuatan dengan anugerahnya untuk bisa berespon benar menghadapi fakta-fakta negatif, masalah-masalah yang ada. Dikatakan lagi di Mazmur 70 ayat 4, terjemahan baru, dikatakan, biarlah bergirang dan bersukacita karena engkau, semua orang yang mencari engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata, Allah itu besar. Saat kita dalam kesesakan, perkatakanlah kebesaran Tuhan. Perkatakanlah segala hal yang sanggup Ia perbuat juga dalam hidup kita. Bukan hanya Tuhan yang sanggup melakukan mujizat di zaman dulu ya, tapi Tuhan yang sama, Dia itu nyata bekerja bagi kita, melakukan hal-hal yang ajaib bagi kita saat ini juga, di masa sekarang juga. Jadi saat kita terkoneksi dengan kedaulatan Tuhan, saat kita satu frekuensi dengan kuasa firman-Nya, pasti segala hal yang mustahil Tuhan sanggup melakukan bagi kita. Hal-hal yang nggak ada akan menjadi ada bagi kita. Nah, mari sama-sama kita berhenti membatasi Tuhan di pikiran kita, tapi kita izinkan pikiran kita dirombak total, diubah oleh pekerjaan roh dan firman. Jadi apapun yang menjadi perkataan Tuhan, kita jadi mudah percaya, kita jadi punya iman yang bisa membangun diri kita supaya kita bisa menang dalam menghadapi setiap masalah-masalah yang ada. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, kiranya sharing hari ini kita bisa sama-sama praktekkan. Tuhan Yesus memberkati.